Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Saya Kurniasari yang akan memandu materi pada sesi ini. Pada sesi sebelumnya, teman-teman telah mempelajari tentang karakterisasi umum yang perlu dilakukan terhadap sediaan nano atau mikropartikel. Maka pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang karakterisasi spesifik yang perlu dilakukan pada mikropartikel tertentu. Pada sesi sebelumnya telah dibahas bahwa jenis karakterisasi yang perlu dilakukan terhadap masing-masing nano atau mikropartikel tergantung dari jenis partikel, sifat partikel, dan tujuan penggunaannya. Ada beberapa alasan dikembangkannya sediaan nano atau mikropartikel, antara lain untuk tujuan pentargetan ke sel, jaringan, atau organ tertentu. Untuk meningkatkan permeabilitas, untuk mendapatkan efek long acting, untuk meminimalkan efek toksik suatu zat aktif pada jaringan lain yang tidak ditarget, serta untuk tujuan diagnostik. Untuk masing-masing tujuan spesifik tersebut, perlu dilakukan karakterisasi khusus untuk memastikan tujuan pembuatan nano atau mikropartikel tersebut tercapai. Uji deformabilitas adalah salah satu pengujian yang khusus dilakukan terhadap transfersom. Transfersom unggul dibanding vesikel lipid lain karena sifatnya yang fleksibel, mampu melewati membran dengan ukuran pori yang lebih kecil daripada diameternya sendiri tanpa menyebabkan rusak atau berubahnya ukuran vesikel. Untuk memastikan transfersom yang dibuat memiliki sifat demikian, maka kita perlu melakukan uji deformabilitas. Uji deformabilitas dilakukan dengan melewatkan transfersom melalui filter mikroporus dengan ukuran pori tertentu. Derajat deformabilitas dihitung dengan rumus seperti tertera pada slide berikut. Untuk menguji toksisitas nano atau mikropartikel terhadap sel tubuh tertentu, dapat dilakukan uji sitotoksisitas in vitro dengan menggunakan metode MTT Viability Test. Suspensi nano atau mikropartikel diinkubasi bersama sel selama beberapa jam. Formazan yang terbentuk sebagai hasil reduksi MTT oleh sel hidup dilarutkan dalam DMSO dan dikuantifikasi konsentrasinya berdasarkan absorbansi kolorimetri. Makin tinggi jumlah formazan yang terbentuk, mengindikasikan makin banyak sel yang masih hidup. Jenis sel yang digunakan pada uji sitotoksisitas ini tergantung dari sel yang ditarget oleh sediaan nano atau mikropartikulat, atau sel pada loka aksi. Hasil uji sitotoksisitas in vitro ini dapat mengindikasikan keamanan nano atau mikropartikel terhadap sel tertentu atau efektivitas zat sitostatik atau anti kanker terhadap sel kanker atau sel tumor. Salah satu tujuan dibuatnya nano atau mikropartikel adalah untuk mentarget sel tertentu dan diaptek atau diambil oleh sel tersebut. Untuk menjamin tujuan tersebut tercapai, perlu dilakukan uji aptek partikel oleh sel secara in vitro. Suspensi nano atau mikropartikel yang telah mengandung pewarna atau penanda radioaktif diinkubasi bersama sel lain tertentu selama beberapa jam. Jumlah nano atau mikropartikel yang teraptek ke dalam sel diamati dengan mikroskop fluorescence atau metode imaging lain. Jenis sel yang digunakan pada uji ini tergantung dari sel yang ditarget. Salah satu tujuan lain dibuatnya nano atau mikropartikel adalah untuk meningkatkan penetrasi zat aktif menembus membran biologis, misal untuk meningkatkan penetrasi obat dalam sediaan transdermal untuk melalui kulit. Uji penetrasi obat secara in vitro dapat dilakukan dengan menggunakan Franz diffusion cell. Sediaan nano atau mikropartikel diletakkan pada kompartemen donor. Kompartemen reseptor diisi dengan cairan simulasi tubuh, misalnya dapar fosfat pH 7,4 atau cairan simulasi lain yang sesuai. Pada waktu-waktu yang ditentukan, sampel dari kompartemen reseptor diambil dan konsentrasi zat aktif di dalam kompartemen reseptor dikuantifikasi secara spektroskopi. Hasilnya dibandingkan dengan penetrasi zat aktif yang tidak dibentuk nano atau mikropartikel.
Nano atau mikropartikel dapat dibuat menggunakan komponen atau eksipien yang responsif terhadap kondisi fisiologis, seperti perubahan pH atau perubahan suhu tubuh. Hal ini dirancang untuk mengatur penghantaran dan pelepasan obat di sel target. Untuk menguji kemampuan nano atau mikropartikel merespon perubahan kondisi fisiologis, dapat dilakukan uji pelepasan obat in vitro pada medium dengan kondisi pH atau suhu yang berbeda-beda, untuk mengetahui pengaruh kondisi tersebut terhadap perubahan profil pelepasan zat aktif dari nano atau mikropartikel. Sediaan nano atau mikropartikel ditempatkan pada kantung membran dialisis dengan molecular weight cutoff tertentu yang menahan partikel keluar dari kantung tersebut, namun zat aktif dapat berpermeasi keluar membran. Pengambilan sampel dilakukan pada titik-titik waktu tertentu. Distribusi nano atau mikropartikel di tubuh, di dalam darah, dan organ atau jaringan tubuh lain dapat mengindikasikan efektivitas targeting. Oleh karena itu, uji biodistribusi perlu dilakukan. Sediaan nano atau mikropartikel diadministrasikan pada sejumlah hewan coba. Pada waktu-waktu yang ditentukan, sampel darah hewan coba diambil. Kadar zat aktif dalam darah ditentukan secara spektroskopi. Pada akhir waktu pengujian, hewan coba dikorbankan dan organ atau jaringan tubuh diambil. Kemudian, kadar zat aktif dalam organ atau jaringan tersebut diukur. Sediaan nano atau mikropartikel dapat juga ditandai oleh penanda radioaktif lalu dideteksi dengan metode imaging tertentu. Karena ukurannya yang sangat kecil, sediaan nano atau mikropartikel tidak stabil karena cenderung beragregasi satu sama lain, membentuk kumpulan partikel yang ukurannya lebih besar. Untuk memastikan sediaan nano atau mikropartikel stabil selama penyimpanan atau selama bersirkulasi di dalam tubuh, dapat dilakukan uji stabilitas. Sediaan nano atau mikropartikel disimpan pada kondisi penyimpanan atau pada kondisi simulasi fisiologis tubuh. Perubahan karakteristik nano atau mikropartikel yang diamati meliputi morfologi, distribusi ukuran partikel, dan zeta potensial, serta kemungkinan kebocoran vesikel. Demikian materi tentang karakterisasi khusus nano atau mikropartikel pada sesi ini. Untuk mempelajari materi sesi ini lebih lanjut, teman-teman dapat membaca referensi berikut. Materi ini merupakan materi terakhir yang kami sampaikan pada mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam mengikuti seluruh sesi perkuliahan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.